Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bongkar lebih dalam ya, bab 2 dari materi yang Anda bagikan. Jelajahi dan eksploitasi. Anda mungkin pernah kepikiran, kenapa sih ada perusahaan yang tadinya kayaknya sukses banget, tiba-tiba goyah pas ada perubahan, sementara yang lain malah terus maju, gitu. Nah, bab ini kayaknya punya jawaban menarik nih. Kita bakal lihat kenapa justru kesuksesan hari ini, itu loh, bisa jadi penghalang terbesar buat sukses di masa depan. Ini soal dilema klasik perusahaan. Gimana caranya jalanin bisnis yang udah stabil, efisien, yaitu eksploitasi, sambil terus nyari peluang baru yang eksplorasi itu. Susah kan? Dinamika internalnya, gimana strategi, struktur, SDM, dan budaya itu saling terkait. Dan harus pas, harus selaras biar eksekusi berhasil. Dan yang paling krusial, kenapa sih nyimbangin efisiensi hari ini sama inovasi buat besok itu sulit banget? Kita akan pakai contoh-contoh nyata ya dari sumber Anda biar lebih kebayang. Nah, sumber ini mengenalkan satu model penting, namanya model keselarasan. Intinya gini, strategi perusahaan itu nentuin apa ada faktor kunci keberhasilan atau KSF lah kita sebutnya. Nah, untuk bisa capai KSF itu, ada 3 elemen di dalam perusahaan yang harus klik, harus pas. Sumber daya manusianya, kompetensinya gimana, motivasinya. Terus organisasi formal, strukturnya, sistem reward, kontrolnya, dan terakhir budaya kerjanya, nilai-nilainya gitu. Kalau semua ini selaras, strateginya jalan. Kalau enggak, ya performa turun. Oke. Coba kita bayangin dulu. Yang satu sisi ya, keselarasan buat eksploitasi. Maksudnya buat jalanin bisnis yang udah mapan lah ya. Kayak pabrik yang efisien gitu. Fokusnya pasti ke efisiensi ya. Hemat biaya, jaga kualitas, perbaikan kecil terus-menerus. Lebih cepat, lebih murah gitu kan. Tepat. Dan ini butuh orang yang beda juga. Ya, orangnya harus disiplin banget, ahli di operasional, fokusnya jangka pendek, targetnya jelas, strukturnya juga cenderung ya fungsional. Ada divisi produksi sendiri, sales sendiri, R&D sendiri, metriknya jelas, kontrol ketat. Pokoknya gimana caranya mesin yang ada ini makin sempurna, kurangin penyimpangan. Itu kan buat nyempurnain yang udah ada ya. Tapi gimana kalau perusahaan perlu cari sesuatu yang benar-benar baru? Nah, masuk ke eksplorasi nih. Nah, ini kutub yang beda lagi. Keselarasan buat eksplorasi itu, wah beda banget. Fokusnya udah bukan efisiensi lagi, tapi lebih ke eksperimen, belajar cepet, adaptasi, cari tahu apa sih yang laku di pasar baru ini. Orang yang dibutuhin juga beda karakternya. Harus punya inisiatif tinggi, tahan sama ketidakpastian, bisa cepet belok kalau perlu. Strukturnya biasanya lebih ramping, datar, fleksibel. Ukuran suksesnya juga beda. Bukan cuma profit mungkin, tapi kecepatan belajar atau tercapainya target-target awal gitu. Budayanya juga harus oke sama percobaan, bahkan sama kegagalan. Nah, di sini nih kayaknya konfliknya muncul. Yang sumber ini sebut sindrom sukses. Ini menarik banget, sekaligus agak serem ya. Kok bisa kesuksesan malah jadi masalah? Justru itu poin utamanya. Keselarasan yang kuat tadi, yang bikin bisnis inti atau eksploitasi itu sukses banget, malah bisa mencekik inisiatif baru, yang eksplorasi. Proses yang udah efisien jadi terlalu kaku buat hal baru. Metrik profit jangka pendek nggak cocok buat bisnis yang baru mulai, yang butuh waktu. Budaya yang anti gagal jadi takut buat coba-coba. Jadi kayak kejebak sama resep suksesnya sendiri gitu. Sumber Anda kasih contoh bagus soal ini, SAP ya, dengan produk Business by Design atau BJ. Bisa dijelasin dikit nggak? Gimana tuh keselarasan inti SAP malah jadi penghambat buat BJ? Bisa. Jadi, bisnis inti SAP itu kan jual sistem ERP yang gede, mahal, custom buat perusahaan raksasa. Nah, seluruh organisasinya, dari sales, teknis, budaya itu udah disetel buat itu. Siklus jualannya panjang, tim teknisnya jago kustomisasi rumit, budayanya analitis banget, hati-hati, anti kesalahan. Terus muncul BYD nih, produknya beda banget. Software langganan, SaaS, standar, buat UKM. Harganya murah, butuh jual cepat, respons lincah. Akibatnya apa? Ya, tim sales SAP jadi nggak termotivasi jual produk receh ini. Tim teknis merasa BYD ini kurang menantang. Struktur fungsional yang kaku bikin BYD jadi lambat geraknya. Ujung-ujungnya ya, keselarasan bisnis inti SAP itu kayak nolak si BYD ini. Gagal deh BYD mencapai target. Wah, sayang banget ya. Padahal teknologinya mungkin oke. Banget. Dan ini bukan cuma sapi loh, sumbernya juga nyebut Polaroid, Kodak. Mereka itu kan punya teknologi digital duluan, tapi yaitu budaya sama struktur organisasi mereka udah terlalu nyaman, terlalu fokus sama bisnis film.
Jadi susah adaptasi ke digital. Lagi-lagi, korban kesuksesan masa lalu. Jadi, terus gimana solusinya? Apa perusahaan harus milih aja fokus eksploitasi atau eksplorasi? Kayaknya nggak mungkin ya. Dexterity. Itu bukan soal milih salah satu, tapi kemampuan perusahaan untuk ngelola dua-duanya sekaligus. Menjalankan keselarasan untuk eksploitasi dan keselarasan untuk eksplorasi secara bersamaan, di bawah satu atap. Jadi bisnis inti jalan terus efisien, tapi di saat yang sama juga aktif bangun bisnis buat masa depan. Contoh yang berhasil beda banget sama Kodak, itu Fujifilm. Mereka kan hadapi ancaman yang sama persis di bisnis film. Tapi Fujifilm bisa transformasi. Mereka pakai keahlian inti mereka, misalnya di kimia presisi dari film itu, buat masuk pasar yang sama sekali baru. Kayak kosmetik, farmasi, sambil ya bisnis kamera juga masih jalan. Mereka bisa main dua tangan dengan baik, mengelola keselarasan yang beda-beda untuk bisnis yang beda-beda. Dan kemampuan dua tangan ini, ambidextrous ini, jadi makin krusial ya sekarang. Sumber Anda nunjukin juga kan, lewat gambar itu, kalau laju perubahan teknologi makin cepat gila-gilaan. Dulu mungkin perusahaan punya waktu puluhan tahun buat adaptasi. Sekarang bisa jadi cuma beberapa tahun aja. Tepat sekali. Di era sekarang ini, jadi ambidextrous itu udah bukan pilihan, tapi kayaknya jadi syarat mutlak buat bertahan jangka panjang. Jadi, ya kesimpulannya jelas, keselarasan organisasi itu kunci sukses eksekusi. Tapi ironisnya, keselarasan yang bikin sukses hari ini, itu bisa jadi penjara buat besok. Perusahaan harus pinter mainin dua game ini sekaligus, efisiensi dan inovasi. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Sebagai pemimpin, gimana ya caranya biar bisa bener-bener nyiimbangin dua tuntutan ini? Yang seringkali kan kayaknya bertolak belakang banget ya di lapangan. Gimana caranya mastiin bisnis hari ini tetap jalan bagus, tapi sengaja matiin bibit buat masa depan? Atau sebaliknya malah? Sesuatu buat kita pikirkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.